Haleluya, puji Tuhan, saudara kekasih Kristus, kita ketemu kembali untuk belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kalau hari ini kita belajar mengenai organisasi iblis dan roh-roh jahat, dan juga bagaimana manusia itu dikatakan dirasuk, diikat, atau dipengaruhi oleh setan. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai tabiat dan sifat iblis. Nah, hari ini kita belajar mengenai organisasi iblis dan roh-roh jahat. Saudara sekalian, semua namanya itu kerajaan, itu pasti ada organisasinya, pasti ada strukturnya, pasti ada kekuasaan, tingkat level kekuasaannya. Nah, makanya iblis dan roh-roh jahat memiliki struktur organisasi dengan kuasa dan otoritas yang berbeda. Nah, tingkatan mereka digambarkan sebagai yang dikatakan di Alkitab, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia. Kalau di Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita lihat di sini bahwa roh-roh jahat ini, iblis pun punya struktur organisasi, punya leveling kepemimpinan. Ya, ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu. Nah, kalau Kolose 2 ayat 5 ayat 15 dikatakan ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, ini Paulus katakan bahwa Yesus sudah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, artinya iblis dan roh-roh jahat itu. Saudara sekalian, ini banyak sekali Alkitab dikatakan organisasi iblis ini atau struktur iblis ini. Kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 24 dikatakan begini. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintah, kekuasaan, dan kekuatan. Nah, jadi itu organisasi-organisasi iblis yang dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Saudara sekalian, makanya kita harus perlu tahu bagaimana iblis ini pun punya kekuatan-kekuatan dan organisasi-organisasi yang berbeda di setiap wilayah. Nah, makanya kalau istilah yang pernah dikatakan kepada Yesus ya oleh orang-orang Farisi, istilah Beelzebul itu terdapat 7 kali dalam Perjanjian Baru. Arti perkataan itu adalah penghulu setan. Yesus memakai kata kerajaan mengacu kepada kekuasaan iblis. Kalau ada kerajaan tentu ada rajanya, ya. Kalau ada rajanya, ada rakyatnya. Dan tentu ada juga struktur kekuasaannya dari atas ke bawah. Nah, tetapi saudaraku, ketika orang Farisi mendengarnya, ketika mereka berkata begini, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Ini dikatakan Yesus di Matius 12 ayat 24 sampai 26, menandakan bahwa memang di dalam setiap wilayah itu ada kuasa-kuasa atau organisasi roh-roh jahat atau iblis ini. Hal yang kedua, tampaknya iblis juga, mereka ini juga mengorganisir diri sebagai penguasa atas daerah dan bangsa tertentu. Itu yang sering kita bilang roh teritorial. Nah, kalau kita lihat di kitab Daniel, Daniel berpuasa dari sebagian makanan dan minuman selama 3 minggu sebelum utusan Allah atau malaikat Tuhan tiba kepadanya dengan jawaban Tuhan. Nah, malaikat itu berkata bahwa sebenarnya ya doa Daniel telah didengar sejak hari pertama Daniel berdoa, namun utusan Tuhan itu dihadang oleh pemimpin kerajaan orang Persia, ya. Rupanya penghadang itu sangat kuat sehingga Tuhan mengutus salah seorang pemimpin malaikat yang terkemuka atau yang lebih kuat, yaitu malaikat Mikael untuk menghadapinya. Jadi dilihat di situ bahwa ada roh teritori.
teritorialnya kuasa si iblis itu di wilayah mana. Nah, itu yang menghalangi waktu Daniel berdoa. Karena iblis yang menguasai teritorial itu sangat kuat, sehingga kalau hanya malaikat-malaikat biasa yang diutus Allah, dia tidak bisa menghadapi itu. Makanya dibilang disuruhlah penghulu malaikat, yaitu yang lebih kuat, malaikat Mikael. Nah, barulah utusan Tuhan itu bisa melanjutkan perjalanannya dan akhirnya tiba pada Daniel. Jadi di sini yang dimaksud dengan tadi pemimpin kerajaan Persia itu tentu bukan raja kerajaan Persia secara fisik, ya, karena yang dihadapi adalah malaikat yang adalah roh adanya, bukan fisik. Nah, jadi roh dihadapi oleh roh. Malaikat itu dihadang oleh pemimpin roh-roh jahat yang menguasai kerajaan Persia. Nah, itulah roh teritorial. Jadi organisasi iblis ini dalam di dalam teritori itu. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat juga, ya, penghulu malaikat seperti malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, ya, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi dia berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Ini bisa dilihat nanti di Yudas 9. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa memang, ya, kita tahu bahwa kuasa iblis ini ada. Nah, belakangan ini ada yang terlalu menekankan pengenalan roh teritorial. Artinya apa? Pembagian kekuasaan antara wilayah dan bangsa tertentu terlebih dahulu sebelum mengadakan penginjilan ke suatu daerah atau wilayah tertentu. Nah, jadi orang-orang yang menginjil ini mereka berpendapat bahwa roh yang menguasai suatu daerah dapat dikenali dari fenomena yang terdapat di kawasan itu. Nah, ini juga kalau orang-orang yang menginjili. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita lihat, ya, ada beberapa hal pengaruh daripada setan atau iblis ini. Kadang kita bilang orang dirasuk, orang diikat, orang dipengaruhi oleh iblis atau setan. Jadi dirasuk, diikat, dan dipengaruhi itu beda. Ya, kita lihat, ya. Apa perbedaan antara dirasuk, diikat, dan dipengaruhi oleh iblis? Apabila seseorang dirasuk oleh iblis, maka iblis atau roh jahat ada di dalamnya. Dan perilaku orang yang bersangkutan dikuasai oleh iblis atau roh jahat itu. Ya, sedangkan apabila seseorang diikat oleh iblis, ya, iblis atau roh jahat tidak ada di dalam orang itu dan tidak menguasai perilaku orang tersebut seluruhnya. Jadi kepribadian dia tidak diambil alih oleh roh yang datang dari luar dirinya, namun ada bagian-bagian dari kehidupannya yang diikat iblis atau roh jahat yang tak dapat dibebaskan dengan cara-cara biasa. Jadi beda, ya. Bagaimana kalau dengan hal ini membebaskannya hanya dengan pelepasan oleh kuasa Allah. Nah, selain itu yang dua tadi ada lagi yang dibilang dipengaruhi atau bisa dikatakan dibisiki atau diganggu oleh setan dalam pikiran atau tindakannya. Nah, tentang yang kerasukan, kita ambil contoh di Markus 9 tentang anak yang sakit ayan yang disembuhkan Yesus. Ini mengenai kerasukan. Jadi tentang keterikatan kita bisa lihat di Lukas 13, yaitu penyembuhan seorang wanita yang sakit 18 tahun lamanya. Itu dia diikat oleh iblis. Sedang tentang dipengaruhi oleh iblis atau dibisiki, kita bisa ambil di Yudas yang dibisiki oleh iblis di Yohanes 13 ayat 2, Yudas dibisiki iblis, dan juga sebelum dia dirasuk setan, ya. Nah, jadi kalau dirasuk setan bisa saudara baca nanti di Yohanes 13 ayat 27. Dirasuk setan ini kalau di Markus 9 14 sampai 29 itu dikatakan bahwa perilaku anak yang dirasuk itu sepenuhnya dikuasai oleh setan. Dibisukankah, ya, dibanting ke tanah, mulut berbusa, gigi bergertakan, tubuh kejang. Anak itu digoncang, terpelanting ke tanah, terguling-guling, diseret ke dalam api, ya, diseret ke dalam air untuk membinasakannya. Nah, hal-hal seperti itu sering sekali terjadi
sejak orang itu masih masa kecil. Anak yang tidak sadar akan dirinya sudah sepenuhnya di bawah kuasa setan. Ini hal-hal seperti itu kalau kita lihat, kita tahu bahwa dia itu dirasuk oleh setan. Nah, hal yang kedua yaitu diikat iblis atau setan. Lukas 13 ayat 10 sampai 17 ya, dalam Alkitab dikatakan bahwa wanita itu telah 18 tahun dirasuk, ayat 11 ya. Dalam perjanjian baru itu bahasa Yunani maupun Inggris halnya sama, dikatakan a woman which had a spirit of infirmity, artinya seorang wanita yang mempunyai roh kelemahan. Nah, jadi kita bisa tahu ya, di dalam ayat 16 dikatakan bahwa wanita itu 18 tahun diikat oleh iblis ya. Ya, kalau di bahasa Inggris itu dibilang Satan, held bound, artinya setan telah mengikat. Jadi kalau kita sudah diikat setan ya, dalam hal ini sama seperti wanita tadi, bisa 18 tahun dia terikat oleh setan. Hal yang ketiga itu dipengaruhi atau dibisiki setan. Bisa dilihat di Yohanes 13 ayat 2. Pengkhianatan Yudas terhadap Yesus diawali dengan bisikan setan dalam hatinya Yudas tentang rencana untuk mengkhianati Yesus. Jadi kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, put into the heart of Judas. Ya, jadi artinya menaruh ke dalam hati Yudas, itu bisikan setan itu. Nah, setelah menaruh ke dalam hati Yudas, ya, pikiran untuk mengkhianati Yesus itu berasal dari iblis, ditaruh dalam hati Yudas, ya. Iblis masih berada di luar Yudas, bukan di dalam, tapi dia mempengaruhi hati. Nah, karena Yudas menyambut bisikan itu, lama-kelamaan iblis semakin bersemangat membisikinya dan akhirnya dia masuk ke Yudas. Itu ayat 27-nya nanti saudara bisa lihat. Dan iblis berada di dalam Yudas serta menguasainya sepenuhnya. Nah, jadi hati-hati. Saudara sekalian, kadang kita masih awal dibisiki dulu. Tetapi kalau kita terus mendengarkan bisikan itu, terpengaruh dengan bisikan itu, maka iblis akan masuk ke dalam kita. Bisa kita lihat contoh lain, yaitu Petrus di Matius 16 ayat 21 sampai 23. Nah, ketika Yesus pertama sekali mengungkapkan bahwa dia akan dibunuh ya, Yesus bilang dia akan dibunuh kepada murid-muridnya. Terus Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Katanya begini, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Mungkin Petrus berpikir dia berbuat baik ya. Tapi Yesus memahami bahwa ucapan Petrus itu tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari iblis yang dibisikkan kepada Petrus. Iblis itu membisikkannya kepada Petrus. Iblis mempengaruhi pikiran Petrus. Hal ini jelas dari apa yang tanggapan Yesus. Maka Yesus bilang, "Enyahlah iblis." Karena Yesus tahu itu bukan dari diri Petrus, tapi iblis yang membisikkannya. Nah, saudara sekalian, ini hal-hal yang perlu dan harus kita pahami sebagai seorang percaya. Jangan kita nanti kita tidak tahu orang itu apakah diikat iblis, apakah dirasu atau dibisiki ya. Semuanya nanti kita samaratakan. Nah, ini berarti kita tidak memahami bagaimana cara kerjanya iblis. Dan juga kita sudah dikasih tahu bahwa iblis pun punya organisasi, dia punya teritori sendiri. Jadi tidak sama semuanya. Saudara sekalian, saya rasa ini yang perlu saya sampaikan. Semoga ini memberkati saudara dan saya percaya Roh Kudus menuntun kita terus. Yang penting tetap setia dan terus menjalin hubungan dengan Tuhan, sehingga apapun yang kita hadapi, baik tadi melawan kuasa-kuasa, penguasa, pemerintah-pemerintah, semuanya itu bisa kita menang karena roh dalam diri kita lebih besar dari roh dunia ini. Demikian firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam.